Sementara itu, Bawaslu menolak seluruh permohonan sengketa pilkada pasangan Ike Edwin dan Zamzaria. Hal itu sebagaimana tertuang dalam musyawarah penyelesaian sengketa dengan surat keputusan nomor 001/PS REG /18.1871/9 Romawi /2020 yang menyatakan majelis hakim menolak apa yang menjadi objek yang disengketakan oleh penggugat. Ya, kita di dalam memutuskan sebuah sengketa atau musyawarah terbuka yang diajukan oleh calon itu berdasarkan fakta persidangan. Ya, fakta persidangan ini yang kita ambil dari mulai hari pertama, hari kedua itu kan musyawarah tertutup. Dalam musyawarah tertutup, ya pihak Bawaslu itu sebagai mediator di dalam memfasilitasi terhadap gugatan dari pemohon dan termohon, tetapi karena tidak tercapai kata mufakat sehingga dilanjutkan dengan musyawarah terbuka selama 10 hari ya, karena semuanya 12 hari. 10 hari di situ ya kita mendengarkan dari pihak gugatan dari pihak pemohon, dijawab dengan pihak termohon, sampai dengan hari akhir ya kita menyimpulkan. Setelah itu kita menyimpulkan dalam sidang pleno kita bahwa itu tidak bisa menerima dari permohonan pemohon karena fakta persidangan tidak menguatkan bahwa termohon telah melakukan atau cacat administrasi maupun cacat hukum di dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan. Karena di dalam verifikasi perbaikan ya di dalam PKPU-nya itu ada kalimat mengumpulkan di posko ya. Memang ada perbedaan sedikit dengan PKPU 6 tentang pencalonan yang ada menyangkut masalah COVID-nya ya, protokol kesehatan, tetapi ada surat edaran juga dari KPU RI terkait dengan mekanisme verifikasi perbaikan, di mana disampaikan bahwa walaupun di pasal 40 di PKPU 6 tetapi dikesampingkan dengan surat edaran dari KPU RI, sehingga mereka masih menggunakan pasangan calon mengumpulkan di posko masing-masing yang dihadiri dengan PPS di dalam verifikasi perbaikan, sehingga dia tidak menguatkan terhadap gugatan dari atau dalil-dalil dari pemohon. Melihat dinamika politik Pilkada Bandar Lampung, pengamat politik dari Universitas Lampung mengatakan tidak melihat ada hal yang ganjal dalam gugurnya dua bakal calon independen wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Menurutnya, semua proses berjalan dengan baik dan normatif sehingga tidak memperlihatkan adanya kejanggalan dalam proses gugurnya dua pasang calon independen kota Bandar Lampung. Jadi kan memang tidak mudah sebetulnya memang calon perseorangan itu untuk memenuhi persyaratan ya yang diminta oleh peraturan perundang-undangan. Menurut saya memang tidak mudah, jarang yang berhasil melampaui proses pemenuhan persyaratan sebagai calon independen, persyaratan yang diminta, kemudian juga nanti pada tahap verifikasi sampai kemudian ada perbaikan dan kemudian untuk bisa lolos. Saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung, kemudian juga Bawaslu Kota Bandar Lampung, tidak ada problem yang menunjukkan bahwa kedua lembaga ini baik KPU maupun Bawaslu itu kemudian tidak normatif ya. Saya melihat normatif. Prosesnya kan terbuka dilakukan. Persyaratan itu yang menyampaikan calon. Kemudian secara terbuka dicek begitu ya, kesesuaiannya gitu dari KTP elektronik yang dituangkan di dalam dokumen itu, kemudian disandingkan gitu kan dengan DPT, kemudian juga setelah itu di-share ke bawah
untuk dilakukan verifikasi faktual. Proses itu terbuka, artinya melibatkan Bawaslu, kemudian melibatkan tim calon pasangan, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, kemudian juga melibatkan masyarakat secara umum. Proses itu terbuka, tidak ada yang kemudian dalam proses itu tertutup sebagaimana mungkin undang-undang yang sebelum ini itu prosesnya tertutup. Kalau sekarang proses itu terbuka, jadi tidak ada menurut saya yang kemudian mengatakan wah ini dijegal oleh KPU atau dijegal oleh Bawaslu atau mungkin ada persekongkolan di dalamnya antara KPU dengan Bawaslu. Saya kira kan kemarin juga sudah dilakukan pengujian ketika Pak Ike mengatakan bahwa ada temuan-temuan versinya, tapi kemudian sudah diadakan uji oleh Bawaslu, tidak ada yang bisa dibuktikan. Begitu kan? Artinya kan KPU benar, itu seperti itu. Tidak ada kepentingan dari pihak-pihak terkait, terutama penyelenggara pemilu ya. Tidak ada kepentingan dari penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, normatif menurut saya dalam hal itu. Bahwa kemudian ada pihak-pihak lain ya, namanya juga ini kompetisi. Ya kan, pihak lain itu bisa jadi ya calon-calon yang lain. Mungkin ada kepentingan di situ untuk tidak menggolkan, ya kan? Tapi melalui proses apa dan akan dibuktikan dengan cara apa? Ketika misalnya kita berbicara pihak-pihak lain mungkin yang menjegal begitu, tapi kita mau membuktikan dengan cara apa kalau kita bicara pihak-pihak lain? Karena dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh calon melalui Bawaslu itu tidak terbukti. Pertama, saya bersabar. Kedua, tidak ingin ada kerusuhan, ya, kegaduhan nggak ada, karena saya tokoh masyarakat, saya mantan Kapolda, dan saya juga bawa prestasi bahwa Polda Lampung adalah Polda penanganan konflik terbaik. Jadi saya jaga itu semua keluarga, walaupun sudah mau mendemo, saya nggak kasih karena saya mantan Kapolda. Saya tahu benar bahwa situasi Lampung. Polmo atas nama bukti di lapangan, tapi tidak ada pemberontakan. Mohon berkeberatan terhadap diterbitkannya surat khas